Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musallifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i kalamidana limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaatil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumil kitab wa amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun katsir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Yas'alunaka, pada bertanya siapa kaum waktu itu ya awalun daripada Islam, orang Quraisy gitu ya kan, atau orang-orang Mekah, karena ayat ini turunnya di Mekah masih, karena ini awal Islam, makanya masih ada keringanan di dalam masalah hukum minuman keras dan perjudian. Jadi yang penting kalau dulu itu orang tuh Islam dulu lah gitu. Dan makanya itu kita kalau dakwah ini itu belum, kalau kok ibaratnya orang itu sudah alim, wawasannya sudah luas, ya udah bakal berani, nggak bisa nak keras-keras amat. Karena mereka itu tahu bahwasanya mereka harus yang dulu nak ummah biainir rahmah, harus melihat umat ini dengan penglihatan kasih sayang. Nah itu kalau ibaratnya yang bertanya-bertanya itu kok istilahnya orang-orang yang baru ingin tahu tentang Islam, baru ingin ikut mengabdi kepada Allah, baru ingin ikut beribadah kepada Allah. Nah itu biasanya dikasih hukum-hukum yang ringan. Makanya terkadang kalau ketemu yang sok-sokan, sok iyo, sok alim, sok ini, sok itu, lalu masa begitu. Nah, dia lupa awal-awal Islam tuh seneng tok wes sudah masuk umatnya Nabi, mengucapkan la ilaha illallah wes sudah masuk Islam, apalagi kok cuma minuman keras, judi, ya belum ada apa-apanya. Nah, karena zaman itu kok berani mengucapkan la ilaha illallah itu taruhannya nyawa gitu. Ngomong kok Pak Kairan ditanyoi, kamu mengucapkan la ilaha illallah, iya ngapa? Pokoknya ukurannya perang Pak Kairan, dibunuh. Nah itu. Siap. Mati lampu apa? Mati lampu. Oh ya wes mati lampu. Nah itu kalau zaman dulu tuh seperti itu. Nah jadi makanya kalau kok orang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu dakhalal jannah asal dihayati. Ya sebenarnya kalau kok orang mengucapkan la ilaha illallah itu ukurannya kalau kok dihayati nian-nian, lah itu ya sudah mukmin yang sempurna. Nah ya seperti itu. Paling kurang-kurang dikit masalah Islamnya, masalah Muslimnya, mungkin ibadahnya agak-agak kurang dan seterusnya. Jadi yas'alunaka, pada bertanya siapa kaum kafir Mekah, atau ya taruhlah di situ kaum Mekah gitu baik, karena itu sudah bercampur antara orang-orang yang Islam dengan orang-orang yang non-Islam. Bertanya kepadamu Muhammad anil khamri, tentang arak atau minuman keras, wal maisiru, dan juga perjudian.
Ae al-kumaru artinya apa itu? Pemabukan. Apa itu namanya? Ketentuannya gitu loh. Itu apa? Hukmuhuma, adapun hukumnya masalah arak dan masalah judi. Tapi ini harus digarisbawahi loh ya. Ini ayat ini di awal Islam. Terus setelah itu ayat ini dinusah atau diganti hukumnya dengan ayat yang lainnya. Yang disuruh menjauhi yang artinya haram total. Nah, kalau haram, nah itu sedikit ya haram, banyak ya haram. Jangan terus kita buat dewek. Kalau dikit tidak apa-apa. Yang haram itu kan kalau banyak mabuk. Yang sedikit ya haram, banyak ya haram. Itu pedomannya ya. Jangan sampai kita ngarang-ngarang hukum. Atau umpama kita sudah tua ngasih fatwa anak-anak muda, wah nak nurut aku kalau dikit tidak apa-apa. Nah akhirnya nanti untuk pedoman anak-anak muda, wah kata bapak itu umpama Pak Pairan umpama nggih sing ngomong. Akhirnya kayak iftah ngono ku, wah nak jare Pak Pairan gak apa-apa nak Siti. Lah sudah, itu menjadi tanggung jawabnya di dunia dan akhirat. Allah Rasulnya wae ngatokan haram, kok kita ngatokan kalau sedikit tidak haram, maka itu menjadi tanggung jawab dia karena sudah menghalalkan hal tersebut yang diharamkan oleh Allah. Lah pada waktu itu ketika Nabi itu ditanya tentang macam itu yang oleh Allah disuruh menjawab, kul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada orang-orang Mekah, fihima di dalam masalah hukumnya minuman keras dan perjudian. Ai fi taatihima di dalam mengerjakan minuman keras dan perjudian. Baginda Nabi disuruh menjawab yang diwahyukan oleh Allah itu ismun, artinya dosa kabirun yang besar. Jadi minuman keras, terus istilahnya itu perjudian itu adalah termasuk dosa besar. Ai adimun artinya termasuk dosa besar. Wa fi qiraatin dan itu diterangkan di dalam qiraah yang lainnya. Bil musallasati dengan yang dibaca 3. 5 yahsilu, 5 karena suatu hukum yahsilu yang berhasil bisa babihima dengan sebabnya dosa yang besar tadi, minal mukhosomati dari yang akhirnya itu bentrok atau bertengkar, wal musyatamati dan pisu-pisuan, wa qaulul fahsi dan akhirnya karena tidak sadar mabuk mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya atau ucapan-ucapan yang jorok. Wa manafiun dan juga ada manfaatnya linasi untuk para manusia. Karena apapun itu yang diciptakan Allah, tentu Allah membuat itu tentu ada manfaatnya. Bidati di biladati di dalam masalah enaknya. Wal farohi dan juga kesenangan atau kebahagiaan fil khamri di dalam masalah minuman keras. Wa isobatil mali dan juga menyia-nyiakannya harta. Bila kadin di dalam tanpa guna fil maisiri di dalam perjudian. Jadi selain tadi dosa besar, tapi Allah menyatakan di situ manafiun linas, ada manfaatnya bagi manusia. Tentunya entah macam mana hal-hal yang memabukkan, entah ganja, entah sabu, entah minuman keras, tentunya ada manfaatnya untuk manusia. Wabil khusus untuk biasanya itu dalam masalah kesehatan atau tabib atau istilahnya itu dokter kedokteran. Namun biasanya ya ukurannya itu sudah ditentukan, takarannya sudah ditentukan. Kalau kita kan enggak diminum sebanyak-banyaknya. Nah itu kalau minuman keras. Walaupun ada manfaatnya sedikit, wa ismuhuma dan adapun dosanya minum minuman keras dan juga perjudian, aema yang sya'u artinya sesuatu yang muncul anhuma dari sebab minuman keras dan perjudian, itu minal mafasidi termasuk golongan penyebab daripada kerusakan akbarun yang besar.
ai a'domu yang lebih besar min naf'ihima daripada kemanfaatannya. Jadi entah macam mana, entah itu bergaya, entah apa itu, tetap dia akan menimbulkan kerusakan yang besar baik untuk dirinya sendiri maupun terkadang orang lain. Itu seperti itu. Nah, sudah banyak kita tahu bahwasanya akibat dari hal-hal tersebut. Jangan kok yang seperti itu. Kata dokter itu merokok itu ibaratnya itu merusak tubuh. Nah, itu seperti dan seterusnya. Padahal hukumnya enggak sampai ke haram. Itu apalagi yang sudah ditentukan oleh Allah di Al-Qur'an maupun di hadisnya itu dilarang oleh baginda Nabi. Dan apapun itu yang Allah dan Rasul itu kok melarang, maka berarti dia bermudorot atau berakibat fatal atau berkerusakan, menyebabkan kerusakan baik untuk dirinya sendiri, bahkan terkadang merembet ke orang lain. Setiap yang dilarang Allah pasti begitu. Nah itu baik di dunia apalagi besok di akhirat. Jadi semuanya yang dilarang oleh Allah itu tetap pasti bermudorot, bahaya, menimbulkan kerusakan baik untuk dirinya sendiri maupun ke orang lain, baik di dunia apalagi di akhirat. Dan apapun itu yang oleh Allah dan Rasulnya itu kok perintah, maka pasti bermanfaat untuk orang itu atau untuk umat itu, baik di dunia, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Walama nazalat, dan ketika turun apa sarbuha meminumnya khomer tadi, sarobuha meminumha kepada khomer siapa kaum. Jadi turunnya ayat ini ada kaum pada mabuk-mabukan minum-minuman. Wamtana'a, dan tidak mau, artinya itu menolak siapa akharuna yang lain, ila anna kharomatiha, karena sesungguhnya kekharomannya arak tersebut ayatan di dalam ayat Al-Maidati, di dalam ayat Al-Maidah. Jadi waktu itu ada kaum, nah macam inilah umpama kan, ada orang punya gawe, ya kan? Nah terus mungkin orang itu menyediakan minuman keras, karena orang rewang mungkin kan kadang macam-macam, wah usul ini itu segala macam kan. Nah itu mungkin disediakan sama tuan rumah di waktu itu. Nah, maka yang satu kaum meminumnya, yang sebagian lagi tidak mau minum. Lalu pada ditanyakan sama baginda Nabi, sebenarnya apa sih ya Nabi hukumnya minum arak dan perjudian itu? Maka turunlah ayat ini. Terus dijawab oleh Nabi bahwasanya minuman keras itu hukumnya dosa yang besar. Ada manfaatnya tapi sedikit, dan dosanya lebih besar yang menimbulkan kerusakannya daripada kemanfaatannya. Itu seperti itu. Wayas alunaka, dan pada bertanya siapa kaum kepadamu wahai Muhammad. Sudah selesai masalah itu ya. Mada itu apa, yungfikuna, pada menafakohkan atau menggunakan siapa kaum, aema apa qadruhu, kira-kiranya menasarufkan atau menggunakan uangnya atau menggunakan dirinya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, angfiku, maka menggunakanlah siapa kalian semua al-afwa, kepada afun artinya ail fadilu, artinya kelebihan, anil hajati, dari kepentingannya, maksudnya kepentingan yang pokok. Jadi kita sedekah atau apapun itu kalau kok sudah melebihi dari kepentingan pokok. Nah, jangan sampai nekat-nekatan ya. Istrinya berasnya habis, duit yang ndak ada, cuman itulah yang dijual, lainnya nggak ada. Ada duit malah untuk sedekah ya, perang dunia ketiga ukurannya di rumah itu. Nah, itu maksudnya itu begitu. Jadi kalau kok sedekah itu ya setelah kebutuhan pokok itu tercukupi. Wala tungfiku, dan jangan menasarufkan atau menggunakan atau mensedekahkan siapa kalian mah kepada segala sesuatu, tahtajuna, yang kalian butuh, ilaihi, kepada hal tersebut. Wa tad'iu, dan menyia-nyiakan siapa kalian semua, angfusakum, kepada diri kalian semua. Wa fi qiraatin, dan itu di dalam qiraah,
birrofi dengan dibaca rapak, bitakdiri huwa dengan mentakdirkan atau mengira-ngirakan lafadz huwa. Kadzalika demikianlah ay kama yubayyana seperti menerangkan siapa Allah lakum kepada kalian semua, maka pada hukum-hukum dukiro yang menerangkan siapa Allah. Yubayyinu maka menjelaskan siapa Allah lakum kepada kalian semua al ayata kepada ayat-ayatnya, la'allakum supaya ada siapa kalian semua itu ada itu tatafakkaruna pada berpikir semua. Jadi supaya enggak minum khamr, supaya enggak judi, supaya menggunakan duit itu yang semestinya, jangan dibuat yang enggak ada gunanya, supaya andekan kita itu termasuk golongan orang-orang yang berpikir. Nah, sebenarnya ayat-ayat seperti ini itu kalau kata kasarnya itu nak kowe diutek lho ya gitu, kalau kamu yang berpikir gitu bahasa kasarnya. Sama dengan ayat-ayat aro'aita, alam taro, ya kan, afala takilun. Alam taro itu kan artinya apa kamu melihat, kan gitu. Aro'aita, Samuel apakah melihat siapa engkau, kan gitu artinya. Lah itu kalau bahasa kita dulu Pak Pairan waktu di terminal, itu aslinya kalau kasarnya apa mataan picek ya ngono asline. Aslinya begitu. Ya, cuman karena yang itu bahasa Quran kok jadi apa pula? Jadi masalah pula, wah memaknani Quran kok saru, omongannya elek. Lu aslinya begitu kalau kok ketemu memaknainya orang-orang macam kita itu, orang keras-kerasan lah istilahnya gitu. Afala takilun, apa kowe kurang diutak ya, aslinya begitu. Apa kamu ndak te otak? Nah, gambarnya begitu. Makanya yang ngomong-ngomong yang seperti itu sebenarnya boleh. Nah, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Fil amri dunya di dalam masalah dunia wal akhirati dan akhirat. Fatakhuduna maka pada menggunakan siapa kalian semua atau mengambil bil islahi dengan kebaikan, bil islahi dengan kebaikannya lakum bagi kalian semua, fihi ma di dalam masalah menggunakan badan ataupun harta ataupun menggunakan khamr tadi atau perjudian tadi. Supaya kita berhati-hati, supaya kita berpikir untuk menjalankan segala sesuatu. Tadi ayatnya yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Jadi Allah sudah menerangkan semuanya untuk kita semua. Tanda-tanda kebesarannya Allah, hukum-hukumnya Allah, yang maksud tujuannya Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu berpikir baik dan tidaknya, manfaat dan mudorotnya. Nah, itu seperti itu. Makanya dalam ayat lain berpikir sedetik, nah, itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Karena dengan berpikir, ya kan, entah baik entah tidaknya, nah itu akhirnya orang menjadi sadar, orang menjadi tahu. Oh iya, kalau begini baik enggak ya? Oh kalau itu contoh-contohnya tidak baik, tidak dikerjakan, maka akhirnya menjadi berubah. Maka lebih baik jadinya berpikir tadi menjadi hukumnya itu lebih baik daripada beribadah satu tahun. Maksudnya tuh ya tidak kok berpikir kok tidak ibadah, tidak. Maksudnya kalau kita itu mau berpikir, kadang orang salah paham. Wah kalau kata Allah tuh ayatnya kata Nabi itu apa? Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatan. Berpikir satu detik atau 1 menit atau 1 jam itu lebih baik daripada ibadah setahun. Terus menempatkan hukumnya keliru. Terus dia enggak ngibadah, mek mikir tok sedetik atau semenit atau sejam tadi, terus enggak mau ibadah satu tahun. Enggak begitu pakai hukumnya atau istilahnya letak hukumnya. Maksudnya segala perbandingannya itu lebih baik daripada ibadah setahun karena akan menimbulkan kesadaran andaikan kita mau berpikir loh, maksudnya begitu loh. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairu qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fiddin fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Orane fitine ya mir keliru ayat lainnya. Fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim.
Wa yas'alunaka dan pada bertanya siapa orang-orang Mekah anil yatama dari masalah anak-anak yatim. Nah, ini masalah krusial, masalah anak yatim. Wa ma dan segala sesuatu yalkunahu yang bersandingan atau berhubungan apa mahu kepada anak yatim minal khuruji di dalam keluarnya fisa'nihim di dalam tingkah-tingkahnya anak yatim. Fa'in wa akaluhum dan dan jika kok memberi makan siapa kalian semua hum kepada anak yatim ya yuk samuna maka dikasih pahala siapa kalian semua. Wa in azalu dan jika kok kalian melesetkan malahum kepada harta-harta mereka kenyataannya min amwalihim dari hak-hak harta mereka wasona'u dan membuat siapa kalian lahum bagi anak-anak yatim to'aman kepada makanan wahadduhum dan menghukum siapa kalian hum kepada anak yatim fakharajun maka menjadi berdosa. Kul maka katakanlah wahai Muhammad islahun maka adapun perlakuan kita kepada anak yatim itu harus islah, harus memperbaiki, harus berbuat baik lahum kepada anak yatim. Salah satunya fi amwalihim di dalam harta-harta mereka. Bitan miyatiha dengan mengamankan harta-harta, mengamanahkan harta-harta mereka. Wa mudakhilatikum dan memasukkan mereka ke tanggungan kalian semua itu khairun lebih baik mintar kidalika dari meninggalkan menanggung mereka tadi. Wa ing tukhalituhum dan andekan kok bercampur siapa harta-harta mereka, apa harta-harta anak-anak yatim ay takhlutu. Artinya bercampur apa nafakotukum nafakoh kalian semua binafakotihim dengan nafakoh mereka fa ikhwanukum maka menjadi saudara kalian. Ai fahum maka adapun anak-anak yatim itu ikhwanukum sebagai saudara-saudara kalian fiddini di dalam masalah agama. Wa min sa'nil akhi dan itu termasuk golongan dari tingkahnya saudara. Iyukhalitu akhahu jika kok bercampur dengan atau berteman dengan saudara-saudaranya. Ai falakum maka adapun anak yatim itu lakum bagi kalian semua apa dalika demikian untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Wallahu dan adapun Allah itu ya'lamu mengetahui al-mufsida dengan orang yang berbuat kerusakan li amwalihim atas harta-harta anak yatim itu tadi bimukhalitotihi dengan mencampurkan harta mereka dengan harta anak yatim tersebut minal muslihi dari golongan orang-orang yang baik biha dengan harta-hartanya anak yatim. Fayujazi maka membalas siapa Allah kulan tiap-tiap keduanya minhuma dari berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Jadi kalau kok kita ada anak-anak yatim di dusun kita, usahakan kita perhatikan, jangan kok kita cuek-cuek wae. Apalagi kok andekan anak yatim tersebut kebetulan ikut kita dan beliau ada hartanya, maka jangan sampai kita mendolimi harta anak yatim tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, jangan kok alasannya ini itu. Kalau kok nian-nian itu tidak apa. Maksudnya memang beliau butuh nian. Andekan wah ini tidak cukup nian kalau udah dijual harta dia ini untuk keperluan dia. Nah, diingat-ingat bahwa wallahu ya'lamul mufsid. Allah tuh tahu. Dia tuh nak ngakali apa memang benar-benar untuk anak yatim tersebut. Minal muslihi atau dia memang termasuk orang yang baik. Itu Allah lebih tahu. Jangan kok kita aneh-aneh masalah hartanya anak yatim. Lah terus rato-rato di sini ya kita namanya biasanya nanti di bulan Muharram ya kan. Kan itu disunahkan kita mengelus kepalanya anak yatim. Nah itu memang kesunahan, tapi ya jangan mek dilus tok, ya disangoni. Iki mek dilus terus ngantek rambutnya dirontok disangoni orang, dikai beras orang, ya kan? Nah, kasihan malah dasi loro tok. Apalagi begitu. Ayo pula. Jadi Allah lebih tahu tentang hati kita, apakah maksudnya itu
nak caper sama mboknya atau memang nak ngurusin anak-anaknya. Nah, itu Allah tahu ya, itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Walau syaa Allah walau syaa, dan andaikan menghendaki siapa Allah la'anatakum, maka akan melaknat siapa Allah kum kepada kalian semua. Lidoikin, di dalam masalah sempitnya rezeki, alaikum atas kalian semua, bitakhrimil mukholatoti, dengan keharumannya menyampur harta kita dengan hartanya anak yatim tadi, yang maksud tujuannya itu untuk ngelitui atau itu menipu. Nah, supaya hartanya itu kegeret ke harta kita. Innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, dat yang maha mulia. Golibun artinya itu mengelimuti, mencukupi ala amrihi, atas perkaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya itu tahu segala sesuatu, apa yang kita lakukan baik dan buruk, lahir dan batin, niat kita di hati itu apa, lah itu Allah mengetahui. Hakimun, dan juga yang maha bijaksana, fisun ihi, di dalam masalah perbuatannya atau yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini, Allah itu sudah menakdirkan anak ini nanti yatim, nanti begini. Nah itu sudah Allah ketahui. Nah, untuk ya kok dia ada harta ya untuk ngetes orang-orang yang sekelilingnya, atau istilahnya yang rumah dia, apa amanah apa tidak, dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu sudah tahu awal dan akhirnya, tengahnya macam mana nanti sudah tahu. Makanya kita disuruh berhati-hati untuk istilahnya tuh dalam perbuatannya, dalam perbuatan kita semua, baik tentang entah masalah minuman keras tadi, judi tadi, menggunakan harta tadi, mengurus anak yatim tadi, dan seterusnya. Apakah ngurus anak yatim, apa tujuannya ngurus mboknya, lah itu Allah lebih tahu. Lah itu seperti itu, cacaet dulan-dulan terus kayak ngiras-ngirus. Nah itu Allah lebih tahu. Jadi harus hati-hati, mulai sekarang kita harus belajar untuk berniat di dalam hati, berusaha untuk menjadi orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun caranya, kemampuan kita apa